kita akan belajar pelajaran akidah akhlak tentang materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Di sini sudah ada yang tahu belum mengenai tentang kitab-kitab Allah? Kalau belum, mari kita belajar bersama. Materi yang pertama kita yaitu arti kitab suci Allah. Sebelum kita mengenal kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu pengertian kitab suci itu. Kitab suci adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya. Kitab suci tersebut berisi ajaran yang harus dilakukan mengenai kewajiban yang harus dilakukan serta larangan yang harus ditinggalkan. Jadi, kitab suci akan menjadi pedoman bagi nabi beserta umatnya untuk menjalankan kehidupan di dunia untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Materi yang selanjutnya yaitu kitab-kitab suci Allah dan isinya. Nah, untuk kitab-kitab suci Allah dan isinya ada 4 kitab suci Allah yang harus diketahui oleh setiap kaum beriman. Keempat kitab suci tersebut telah diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya untuk dijadikan pedoman agar memperoleh ketenangan, keselamatan, kebahagiaan dunia, dan akhirat. Marilah kita pelajari secara ringkas keempat kitab suci yang wajib kita ketahui. Antaranya yaitu ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, dan Al-Quran. Yang pertama tadi ada kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi petunjuk dan bimbingannya bagi kaum Bani Israel. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Adapun juga isi utama kitab Taurat adalah ajaran tentang akidah atau tauhid dan syariat yang diperuntukkan bagi umat Nabi Musa alaihissalam. Isi utama pada kitab Taurat ini juga dikenal dengan nama 10 perintah. 10 perintah itu diterima Nabi Musa alaihissalam di atas Bukit Tursina atau Gunung Sinai. Adapun 10 perintah itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hormat dan cintailah satu Allah saja. Yang kedua, sebutkanlah nama Allah dengan hormat. Yang ketiga, sucikanlah hari Tuhan. Yang keempat, hormatilah ibu bapakmu. Yang kelima, jangan menghilangkan nyawa. Yang keenam, jangan mendekati wanita yang bukan mahramnya. Yang ketujuh, jangan mencuri. Yang kedelapan, jangan berdusta. Yang kesembilan, jangan ada keinginan untuk menyakiti perasaan wanita. Yang kesepuluh atau yang terakhir yaitu jangan ada keinginan untuk memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Untuk kitab Zabur diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad ke-10 Masehi di tanah Kanaan. Adapun isi kitab Zabur adalah tentang tauhid, ajaran berzikir kepada Allah, dan nasihat agar mengikuti kebenaran dan hikmah. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Untuk kitab Injil diwahyukan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad ke-1 Masehi di Yerusalem, Palestina. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat. Pelajaran yang baru atau kabar gembira, kitab Injil termasuk salah satu kitab samawi. Karena itu, anak muslim harus mempercayainya karena termasuk rukun iman. Adapun kandungan dalam kitab Injil adalah tentang seruan mengesahkan Allah.
ajaran hidup dengan cara menjauhi kerakusan, serta berita akan datangnya Rasul Allah yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana akan menyempurnakan ajaran para rasul pendahulunya. Al-Quran menjelaskan tentang diturunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran secara bahasa, lafal Al-Quran berasal dari bahasa Arab, bentukan dari kata qoro'a, yaqro'u, kiro'atan, wa Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Pengertian seperti ini tersebut dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 17-18, yang artinya sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dan membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Menurut istilah adalah kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab, ditulis dalam sebuah mushaf, bernilai ibadah bagi yang membacanya, yang disampaikan dengan jalan mutawatir, yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Materi yang terakhir yaitu keistimewaan kitab suci Al-Quran. Jika kita bandingkan dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, ternyata Al-Quran mempunyai banyak keistimewaan. Keistimewaan tersebut sebagai petunjuk bahwa Al-Quran adalah kitab yang sempurna. Kitab terakhir yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia, di mana dan kapanpun sampai akhir zaman. Adapun keistimewaan Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah sendiri menjamin akan kemurnian Al-Quran sampai akhir masa, sehingga Al-Quran tetap lestari baik dalam tulisan maupun hafalan. Menurut para penafsir Al-Quran, penggunaan kata nahnu yang berarti kami mengisyaratkan bahwa penjagaan kemurnian tersebut tidak hanya semata-mata dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga melibatkan makhluknya, termasuk manusia yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghafal Al-Quran. Yang kedua yaitu Al-Quran merupakan mukjizat dan tidak seorang pun mampu untuk mendatangkan yang sebanding dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Yunus ayat 38 yang berbunyi, atau mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya, katakanlah kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Quran surah Yunus ayat 38. Yang ketiga yaitu Al-Quran mendatangkan ketenangan dan rahmat bagi siapa saja yang membacanya. Yang keempat, Al-Quran adalah penawar atau obat hati bagi penyakit syirik, nifak, dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57 yang berbunyi, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabb-mu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surah Yunus ayat 57. Yang kelima yaitu Al-Quran akan memintakan syafaat kepada Allah bagi orang yang membacanya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memohon syafaat bagi orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, yaitu Al-Quran memenuhi semua kebutuhan hidup manusia, baik berupa akidah, ibadah hukum, muamalah, akhlak, politik,
maupun ekonomi, permasalahan-permasalahan kehidupan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang ketujuh yaitu Al-Quran memuat kisah-kisah yang nyata dan tidak bersifat khayalan, bukan pula kisah fiktif seperti kisah Nabi Musa, Fir'aun, Nabi Isa, dan lainnya. Selain itu, di dalam ayat-ayat Al-Quran tidak ada yang paling bertentangan satu dengan yang lain, bahkan saling memperkuat. Sebagai kitab suci Allah yang menyempurnakan kitab-kitab yang telah Allah turunkan sebelumnya, Al-Quran sangat lengkap dan sempurna. Kebenaran yang diterangkan di dalamnya sama sekali tidak terdapat pertentangan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Mungkin cukup itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.